Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita bertemu kembali dalam ibadah worship at home pada sore hari ini. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengawali ibadah ini bersama dengan Engkau Tuhan. Beracara Roh Kudus dari awal hingga pada akhirnya nanti. Biarlah semua berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Karena kami tahu rencana Tuhan adalah yang terbaik. Bahwa kami lebih lagi Tuhan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan serta menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Ada satu sobat kita yang setia, Yesus namanya, haleluya. Dia sobat kita yang tak pernah meninggalkan kita, keadaan apapun yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku
Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesus, ku berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesus, ku berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesus, ku berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesus, ku curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesus, curahkan berkat-Mu Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesus, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesus, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Kau curahkan bagi kami dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bahwa kami lebih dalam Tuhan untuk merasakan betapa Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Betapa besar dan ajaibnya karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Katakan besar, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, yes Lord. Adil dan benarlah jalanmu, Kau Raja, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita katakan besar dan ajaiblah karyamu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kenapa dikatakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah,
layak Tuhan disembah. Haleluya Yesus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah. Kami undang hamba-Nya, bangsa, haleluya, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari semua jemaat katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Layak Engkau layak. segala bangsa, sujud kepadamu. Ya Tuhan. Kau Allah yang kudus, Layak disembah. layak disembah, Katakan layak disembah. layak disembah. Engkau satu-satunya Tuhan, Raja yang layak terima pujian penyembahan kami umat-Mu ya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau telah bangkit dari kematian Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau sampai detik hari ini penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memampukan dan menyanggupkan setiap kami Tuhan. Untuk kami terus memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Mengiring Tuhan lebih lagi. Bapa, pada saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami sekali lagi diizinkan Tuhan untuk kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami kembali mau belajar. Kami mau memberi Tuhan makanan roh kami dengan kebenaran firman-Mu untuk kami semua semakin dikuatkan, kami semakin Tuhan dikokohkan pengiringan kami kepada Tuhan. Kami sadar betul bahwa hari-hari ini kami sangat-sangat rindu Tuhan untuk kami terus dipimpin oleh roh Tuhan. Kami tidak pernah sanggup dan mampu berjalan sendiri di tengah-tengah situasi kondisi keadaan yang semakin menekan kehidupan ini. Kami sadar betul bahwa kami sangat membutuhkan pribadi yang luar biasa, pribadi yang mengasihi kami, pribadi yang menyertai kami, dan pribadi yang senantiasa berjanji untuk memberi kemenangan buat setiap kami. Oleh sebab itu pada saat sore hari Tuhan, berfirmanlah buat setiap kami. Bukakan dan singkapkan rahasia-rahasia baru. Untuk kami semua boleh mengerti, kami boleh menangkap isi hati Tuhan, menaruh dalam hati kami, mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami, supaya kehidupan kami Tuhan berbeda dari yang lain. Terima kasih Bapa buat waktu ini. Sungguh Tuhan, hari-hari ini kami sungguh-sungguh menantikan Tuhan terus bekerja dan berkarya dalam setiap hidup kami. Roh Kudus, ambil alih waktu ini. Biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh fokus akan setiap perkataan firman. Kiranya pengurapan Allah turun buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu semua saudara. Bagaimana keadaan Bapak Ibu semua saudara? Pasti hidup kita diberkati Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dimampukan Tuhan untuk kita terus mengikuti acara worship at home. Kita mau terus belajar untuk memberikan roh kita, makanan-makanan yang menguatkan roh kita, yang buat iman kita dibangkitkan dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara, bila sore hari ini kita mau sungguh-sungguh dengar setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mau tangkap sungguh-sungguh dengan segala kerinduan dan kita akan berkata kepada Tuhan, berikan kepada kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh melakukan setiap perkataan firman sehingga firman itu benar-benar Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya mau saksikan, saya mau ceritakan dikit bahwa beberapa hari yang lalu ada beberapa rekan pengusaha dari Lumajang yang main-main ke tempat usaha saya di restoran yang ada. 3 teman ini mereka makan, minum sambil kita ngobrol bareng-bareng. Ya, singkat cerita dalam pembicaraan kami sedang membicarakan situasi kondisi keadaan yang hari-hari ini sedang terjadi.
Ya, kami membicarakan bahwa hari-hari ini sedang terjadi goncangan di dunia usaha, terjadi kegoncangan di dalam perkara-perkara yang ada yang terjadi di situasi hari-hari ini. Kami bicara dan bicara, mereka ngomong, kalau kita mau evaluasi hari ini itu kita usaha, hari ini itu kita cari uang itu lebih sulit dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Mereka cerita, dia ceritakan beberapa orang yang sedang mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman hari-hari ini. Setelah di dalam diskusi ini kita ngobrol-ngobrol, saya semakin mengerti, iya ya, hari-hari ini kalau kita tidak memiliki sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan kita tidak bergantung sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, maka kita tidak akan tahu apa yang bakal terjadi dalam setiap hidup kita. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan sana. Jangan kita berpikir 1 tahun, atau 1 bulan ke depan, 1 minggu, 1 hari ke depan pun kita nggak ngerti apa yang bakal terjadi. Satu-satunya cara untuk kita tetap eksis dalam setiap hidup ini, yaitu kita memiliki kehidupan yang bergantung sepenuhnya di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Malamnya Bapak Ibu, saya dapat WA dari salah satu teman saya pengusaha juga di Surabaya. Dia nanya, ya, gimana kok perkembangan usahanya yang baru dibuka, yang baru dirintis. Saya sampaikan, puji Tuhan, ya semua boleh berjalan dengan lancar, ya semua boleh ada di dalam kendalinya Tuhan. Saya ngomong dalam itu, terus akhirnya dia ngomong satu statement yang ngomong seperti yang menguatkan saya. Kok tetap semangat ya, karena hari-hari ini ada banyak teman-teman di Surabaya pun yang mereka mengalami kondisi keadaan hari ini mereka semakin sulit, katakan demikian. Dari 2 pengalaman yang saya dapatkan, pembicaraan dari orang yang berbeda, dari kota yang berbeda, saya semakin mengerti bahwa hari-hari ini ya semua lini kehidupan manusia sedang mengalami kegoncangan. Ya, saya berdoa, Tuhan, bagaimana kita bisa terus eksis untuk menjalani kehidupan yang semakin sulit hari-hari ini. Dan tadi Tuhan kasih sebuah rema dalam kehidupan saya, bahwa kalau kamu kepingin eksis, kalau kamu ingin tetap bertahan dan ada perbedaan dalam setiap hidup ini, maka engkau harus hidup bergantung sepenuhnya di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dan pada waktu engkau bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan arahan-arahan. Tuhan akan memberikan tuntunan-tuntunan. Tuhan akan memberikan kepada setiap kita pengertian-pengertian apa yang harus kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang pasti. Langkah-langkah yang tidak salah. Ya, dalam setiap keputusan yang bakal kita ambil, kita mau melibatkan Tuhan. Kita mau belajar untuk kita melibatkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, bergantung kepada pimpinan Tuhan, apa yang bakal kita putuskan, supaya apa yang kita putuskan itu adalah yang terbaik. Dan sore hari ini, mari Bapak Ibu semua saudara, kita mau belajar. Ya. Ada seorang raja yang betul-betul belajar untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan raja ini. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya, sudah ketemu semua? Ya, saya akan bacakan buat saudara. Judul perikopnya adalah Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. 2 Tawarik 17 ayat yang pertama dikatakan demikian. Maka Yosafat anaknya, yaitu anaknya Raja Asa, menjadi raja menggantikan bapaknya, dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. 6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Sampai di situ dulu. Ya. Kalau kita belajar dan kita membaca merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama tadi, ya ada satu statement yang begitu luar biasa. Dikatakan di sana adalah, dan Tuhan menyertai Yosafat. Ya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya, bagi setiap kita hari-hari ini sangat merindukan untuk hidup kita betul-betul disertai oleh Tuhan. Seringkali kalau ada teman-teman yang bertanya kepada saya, kok Pak, kira-kira menurut Pak Rudi atau Ko Rudi usaha apa atau pekerjaan apa yang hari-hari ini itu yang paling enak?
Saya katakan dengan guyon ya, tapi ini adalah kebenaran. Pekerjaan apapun yang penting disertai oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat apa basic usaha pekerjaan atau apapun yang kau sedang kerjakan untuk bisa memberkatinya. Buat Tuhan yang penting engkau ada di dalam hidup dan kendalinya Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu ada dalam hidupmu, dan kalau ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu, apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kuncinya disertai oleh Tuhan. Dan kita melihat tadi ada sebuah kalimat statement yang berkata, dan Tuhan menyertai Yosafat. Kenapa? Dikatakan di sana bahwa ini adalah yang dilakukan oleh Yosafat. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar bareng-bareng pada saat sore hari ini. Dikatakan Yosafat ini adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mengikuti ya pendahulunya, yaitu Raja Daud. Ya. Dan kita mau belajar bareng-bareng pada saat sore hari ini. Kita kenal siapa Daud. Daud itu kalau kita mempelajari di dalam perjalanan kehidupannya, seorang raja yang betul-betul dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya kan? Kita seringkali mendengar bahwa ada banyak orang-orang menyampaikan tentang Raja Daud. Raja Daud ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh dia mau bergantung. Dia sangat karib dengan Tuhan. Dia sangat sungguh-sungguh mau berharap kepada Tuhan. Meskipun dia punya pengalaman di dalam perjalanan kehidupan sebagai seorang raja. Pada waktu mau perang pun Daud senantiasa bertanya kepada Tuhan. Dia senantiasa mau belajar bergantung, Tuhan aku mau maju perang dengan bangsa ini. Menurut Tuhan aku harus maju atau enggak. Kita melihat Daud ini seorang raja yang rendah hati. Dia betul-betul senantiasa bertanya. Karena dia rindu untuk bergantung kepada Tuhan. Dan pada waktu dia bergantung kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan dan ada instruksi dari surga, Daud menjadi orang yang betul-betul taat melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Dan dikatakan di sana bahwa Yosafat ini adalah seorang raja yang mengikuti pendahulunya, yaitu Daud tadi. Kalau kita baca tadi di ayat-ayat selanjutnya, dikatakan di sana bahwa Yosafat ini adalah pribadi yang setia. Dia mencari Tuhan dan tidak mencari Baal-Baal, tidak mencari dukun-dukun, tidak mencari nabi-nabi palsu, tapi dia cari Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, apapun kondisi keadaan yang sedang kita alami dalam hidup ini, belajarlah untuk terus fokus mencari Tuhan. Belajarlah untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir demikian Bapak Ibu. Kita sudah punya pengalaman dalam hidup ini. Kita sudah punya pengalaman dalam pekerjaan kita. Sehingga seringkali kita lupa bahwa Tuhan lebih tahu segala hal yang bakal terjadi, yang belum terjadi. Dan kita butuh Tuhan untuk kita bertanya, Tuhan kira-kira apa yang harus aku lakukan? Kira-kira apa yang harus aku kerjakan? Ya, supaya betul-betul apa yang aku kerjakan disertai oleh Tuhan dan hasilnya maksimal. Ya, kita mau belajar dari Yosafat. Ya. Bapak Ibu sekali lagi, jangan kita memakai pengalaman kita. Jangan kita pakai kepintaran kita. Jangan kita pakai ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan lebih dari Tuhan. Ya. Kita mau belajar untuk hari-hari ini. Apapun yang sedang kau kerjakan dalam hidupmu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Belajar betul bergantung kepada Tuhan. Belajar betul bertanya, Tuhan aku harus ngapain? Situasinya seperti ini. Ya, kalau di tahun-tahun yang dulu seringkali kita tidak bertanya Tuhan, mau ada lebaran kita stok barang. Ya. Tapi seringkali kita melihat hari-hari ini, kita memprediksi sesuatu bisa salah. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, ya, jangan kau berpikir demikian Bapak Ibu. Apakah Tuhan ngerti ya di dalam dunia bisnis ya? Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan cuma bisa memberkati kita atau mungkin melakukan di hal-hal yang rohani. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang begitu luar biasa. Ya, yang mengerti karena dia menciptakan segala sesuatu dalam setiap kehidupan yang ada di bumi ini. Dia mengerti apapun yang kita kerjakan. Ya. Dia pengalaman di bidang peternakan, pengalaman juga di bidang pertanian, di bidang usaha. Apapun yang kau usahakan dan kerjakan, libatkan Tuhan. Belajar bergantung seperti Daud, seperti Yosafat. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Dikatakan firman Tuhan, Yosafat ini juga dia betul-betul menjadi pribadi yang tabah ya dalam melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Ya, tadi saya cari tahu di dalam
kamus bahasa Indonesia, apa sih artinya tabah itu? Dia tetap kokoh, tidak berubah pendiriannya. Untuk terus pegang firman Tuhan, untuk terus pegang perintah-perintah Tuhan. Meskipun ada godaan-godaan di dalam hidupnya untuk membuat dia bergeser. Untuk dia tidak melakukan dan tidak taat kepada perintah Tuhan, bisa. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Yosafat ini seorang yang tabah. Dia punya sebuah keyakinan yang kokoh bahwa dia terus harus melakukan setiap perintah Tuhan. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yosafat, kita akan melihat ya. Kalau kita belajar di dalam Alkitab tadi yang kita baca dan kita renungkan, ada beberapa hal ya, yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan Yosafat. Karena Yosafat memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yosafat. Sekali lagi Bapak Ibu, kita semua pasti rindu hidup kita dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel pada waktu keluar dari perbudakan Mesir, di padang gurun, Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Saya yakin kalau tidak ada tiang awan, tiang api, pasti bangsa Israel mati di padang gurun. Tetapi ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kehidupan bangsa Israel, sehingga mereka tahu kapan mereka harus berhenti, kapan mereka harus berkemah, kapan mereka harus berjalan lagi. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita melihat hari-hari ini ya. Segala sesuatu tidak mungkin, tapi kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa engkau pasti diberikan kepastian-kepastian dalam setiap langkah-langkah kehidupanmu karena penyertaan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa akibat Yosafat memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca lagi di rumah nanti, itu yang kedua firman Tuhan katakan Tuhan mengokohkan kerajaan Yosafat. Artinya Bapak Ibu bahwa Yosafat ini betul-betul diberikan sebuah keamanan. Tidak ada berani yang menyerang ataupun ingin mencari gara-gara dengan kerajaan Yosafat. Dan hari ini kalau Bapak Ibu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Daud dan Yosafat, sekali lagi bahwa Tuhan juga memberikan dan mengokohkan apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu. Bisa itu rumah tanggamu yang kau bangun dengan sungguh-sungguh dan kau melibatkan Tuhan dalam rumah tanggamu, maka Tuhan mengokohkan rumah tanggamu. Tuhan mengokohkan hubungan antara suami dengan istri, antara anak-anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, semua akan dikokohkan oleh Tuhan. Usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kelola, kau kelola, Tuhan akan mengokohkan. Jangan berpikir demikian Bapak Ibu, Pak usahaku kecil Pak. Usahaku sepertinya dibandingkan dengan yang lain biasa-biasa saja. Tidak peduli, yang penting ada penyertaan Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai setiap usaha pekerjaan yang sedang kau kelola dengan sungguh-sungguh hari-hari ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan mengokohkan, Tuhan sendiri akan mengangkat, Tuhan sendiri akan memperlihatkan perbuatan tangannya yang ajaib dalam setiap hidup kita. Amin. Yang ketiga dikatakan bahwa Yosafat dibuat Tuhan menjadi orang yang kaya. Kalau Bapak Ibu baca tadi ya. Jadi saya lihat, wah hebat ya Tuhan ini. Hati dan sekedar penyertaan, tidak sekedar kerajaan yang dikokohkan, tapi Yosafat pun dibuat Tuhan menjadi kaya. Ya, ini saya yakin bahwa setiap kita kalau dengar tentang kata-kata kaya, apalagi hari-hari ini, itu pasti merindukan. Betul Bapak Ibu ya. Jadi ini sebetulnya anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan, yang mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk engkau dibuat Tuhan diperkaya itu tidak perlu dengan usaha kerasmu sebetulnya. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab, Tuhan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar itu yang mereka mempersembahkan ya kepada Yosafat. Ini artinya Tuhan bisa menggerakkan dari hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan untuk membuat engkau diperkaya. Yang penting kau mengerti tujuan Tuhan untuk engkau membuat diperkaya itu apa? Untuk engkau jadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan yang keempat yang terakhir dikatakan, Yosafat diberikan Tuhan nama yang terhormat. Ya. Saya yakin 4 hal ini menjadi sebuah kerinduan bagi setiap kita. Yang pertama, hidup dalam penyertaan Tuhan. Kedua, Tuhan mengokohkan apapun yang kita kerjakan, rumah tangga kita juga. Yang ketiga, Tuhan memberikan kepada kita kekayaan yang bisa kita nikmati, dan yang terlebih dari semua itu kita bisa berbagi kepada orang lain. Dan yang keempat, nama baik, nama yang terhormat. Semua pasti rindu Bapak Ibu. Hal-hal seperti ini, kuncinya kalau kita mau belajar itu sesuatu yang sangat sederhana. Kita mulai melatih hari-hari ini Bapak Ibu. Untuk apa? Segala sesuatu yang hendak kita lakukan, yang akan kita putuskan, kita mau belajar untuk kita bergantung kepada Tuhan. Bertanya dulu, Tuhan ini apa ya yang harus aku lakukan? Ya, kita tunggu instruksi dari surga itu apa. Dan setelah itu, setelah kita mendengar, kita mau belajar untuk kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Maka yakinlah akibatnya itu luar biasa. Kita akan melihat selanjutnya Bapak Ibu. Kita akan melihat betul enggak ya Raja Yosafat ini seperti kata firman Tuhan. Kita akan melihat ada sebuah kejadian di mana Yosafat ini waktu dia enak-enak itu diserang oleh beberapa
bangsa di sekitarnya, dan kita melihat apa betul yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi bahwa Yosafat ini seorang yang bergantung kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, dan orang yang taat. Kita akan lihat di dalam pasal yang ke-20 dalam 2 Tawarik. Ya, kita akan lihat di dalam ayat yang pertama, saya akan bacakan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Ya. Saya berpikir gini, Yosafat ini orang yang hebat. Seorang raja yang begitu luar biasa, pasti dia kalau mendengar ada orang-orang menyerang tidak perlu takut sebetulnya. Tapi firman Tuhan katakan menunjukkan kepada setiap kita bahwa Yosafat pun sebagai seorang manusia punya rasa takut sama seperti kita. Kalau kita sedang menghadapi sesuatu yang mungkin tidak nyaman dalam kehidupan ini, ada perasaan takut dalam hidup ini. Tapi kita akan melihat apa yang menjadi keputusan dari Yosafat. Pada waktu dia ini mengalami ketakutan, lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Lompat ke ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Bapak Ibu, saya akan singkat aja menyampaikan hal ini. Pada waktu si Yosafat sedang mengalami suatu kondisi keadaan yang terjepit seperti itu, ada perasaan takut. Sama dengan seperti kita, wajar kalau kita sedang diperhadapkan Tuhan dengan sesuatu yang tidak nyaman, ya kan, ada tekanan dalam hidup ini, muncul ada perasaan takut, sama seperti Yosafat. Tetapi yang berbeda, seringkali kita tinggal dalam ketakutan, ya kan, tetapi Yosafat tidak, dia melakukan sebuah keputusan itu apa? Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu kita belajar. Saya sedang belajar Bapak Ibu. Saya ngomong jujur ya Bapak Ibu. Pada waktu saya memulai usaha pekerjaan yang baru ini, meskipun saya punya pengalaman di kuliner ya, sekitar 7 tahun, tetapi selama ini kami itu belajarnya itu tidak sepenuhnya, karena kan konsepnya franchise. Jadi semua ditatakan oleh manajemen dari pusat. Sedangkan yang di pasar ini saya mulai dari nol. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, dan saya belajar seperti Yosafat. Pada waktu saya khawatir dan takut, saya belajar untuk mencari Tuhan. Saya belajar untuk sungguh-sungguh mau belajar bergantung Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Keputusan demi keputusan yang saya ambil, saya mau belajar untuk saya menanyakan kepada Tuhan. Saya belajar untuk mendengar, saya belajar untuk peka. Dan firman Tuhan yang dikatakan tadi pada waktu Yosafat takut, dia mencari Tuhan dan dia mengambil sikap untuk berpuasa. Dan pada awal bulan Agustus kemarin ada dorongan di hati saya, ambil waktu untuk berpuasa. Dan saya sudah masuk ke hari yang ke-9 hari ini untuk berpuasa. Saya tidak ngerti tujuannya apa, tapi ada dorongan. Ya, saya mau belajar untuk taat, melakukan aja. Saya tidak ngerti maksudnya, ya, tapi saya belajar ngomong demikian dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau puasa saya ini cuma sekedar menahan lapar dan menahanlah haus. Tapi saya rindu apa yang saya lakukan ini betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada sesuatu yang Tuhan hendak kerjakan lewat kehidupan saya. Saya belajar Bapak Ibu. Ya, sekali lagi bahwa mari Bapak Ibu, tidak ada setiap kita orang yang betul-betul menjadi orang yang tahan dalam menghadapi segala situasi kondisi. Kalau kita tidak mau melibatkan Tuhan, mari kita mau belajar apapun kondisimu, apapun keadaanmu, pada waktu engkau tertekan sekalipun, ada perasaan takut, khawatir dalam hidupmu. Satu hal yang diajarkan oleh Yosafat, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan kalau Tuhan dorong engkau melakukan puasa, lakukan puasa. Minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan sebuah jalan keluar. Dikatakan ayat firman Tuhan tadi katakan bahwa istri dan anak-anak mereka pun datang kepada Tuhan. Mereka betul-betul kompak, mereka solid untuk betul-betul minta kepada Tuhan supaya pertolongan Tuhan itu datang dalam kehidupan mereka. Dan itu betul-betul terjadi Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, kita lihat di dalam 2 Tawarik 20, 14, 15. Kita melihat akibat yang didapatkan setelah mereka mencari Tuhan, mereka berpuasa, mereka datang kepada Tuhan dengan keluarga mereka. Yang terjadi ini Bapak Ibu. Lalu Yasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru. Ya, dengarkan, ya ini nubuatan yang disampaikan oleh nabinya. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya, jadi ayat 14-15 mengatakan bahwa
pada waktu mereka datang mencari Tuhan, pada waktu mereka melakukan puasa dan mereka datang bersama dengan seluruh keluarga, Tuhan mulai bertindak. Mengutus seorang nabinya untuk menyampaikan kepada raja dan seluruh bangsa pada waktu itu, jangan takut, jangan khawatir, sebab bukan engkau yang berperang, tapi aku yang berperang. Nubuatan diberikan, janjinya diberikan. Saya yakin Bapak Ibu, Tuhan pasti mengasihi setiap kita. Dia rindu mengajar kita lebih dekat lagi. Dia rindu lewat setiap kondisi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Dia rindu betul kita ini mau bertindak lebih lagi. Untuk apa? Lebih dekat mencari Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dan kalau engkau sungguh-sungguh melakukan, maka yakin dan percaya bahwa ada masa di mana Tuhan memberikan sebuah janji dalam setiap hidup kita. Dan dikatakan selanjutnya ada perintah. Ayat yang ke-16 dan 17. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ini perintahnya. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ini janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa itu. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Setelah mereka mendapatkan janji, selanjutnya Tuhan memberikan perintah. Dan kita mau belajar Bapak Ibu, pada waktu kita mendengar perintah, kita harus belajar taat. Seperti dikatakan ayat-ayat selanjutnya. Dan pada waktu Yosafat dan bangsa itu mendengar janji Tuhan dan mendengar perintah Tuhan, mereka besok paginya langsung action. Seperti perintah Tuhan mereka melakukan. Dan Bapak Ibu lihat di dalam akhir daripada ayat ini, bahwa Tuhan betul-betul yang maju berperang, mengalahkan musuh-musuh dari Raja Yosafat dan rakyatnya. Ini yang Tuhan lakukan, luar biasa Bapak Ibu. Apakah hari ini Tuhan masih sanggup untuk melakukan hal-hal yang seperti ini? Mujizat-mujizat yang ajaib, saya yakin sanggup. Mungkin tidak di bidang peperangan Bapak Ibu, tapi peperangan secara rohani, peperangan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau engkau sungguh-sungguh mau melibatkan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh pada waktu engkau menghadapi sebuah situasi, kondisi, keadaan yang mungkin tidak nyaman, menekan kehidupanmu, cari Tuhan sungguh-sungguh, lakukan dengan segenap hatimu. Saya yakin dan percaya nantinya Tuhan akan memberikan janji dan perintah. Dan pada waktu engkau taat melakukan perintah Tuhan, maka saya yakin dan percaya engkau pasti keluar lebih dari seorang pemenang. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu saya mau katakan Bapak Ibu bahwa hari-hari ini kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa berjalan dengan kemampuan kita. Kita tidak bisa berjalan dengan pengetahuan yang kita punya. Tapi kita berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Amin. Kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita mau renungkan. Kalau kita hari-hari ini sedang dibawa di sebuah situasi, kondisi, ataupun keadaan yang tidak nyaman, ada tekanan di dalam hidup kita, ada problem di dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, di bidang apapun juga. Kalau engkau sedang mengalami seperti ini, Tuhan bukan mengizinkan itu untuk membuat engkau jatuh. Tapi Tuhan rindu betul untuk mengajar, melatih kita, berpindah posisi. Kalau dulu selama ini kita hanya bergantung dengan kekuatan kita untuk menyelesaikan persoalan ataupun masalah, tetapi hari-hari ini kita mau belajar untuk kita mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan, mencari wajahnya setiap waktu, merenungkan firman-Nya, belajar bergantung dan bertanya, Tuhan apa lagi yang harus aku lakukan, keputusan apa yang harus aku ambil, langkah apa yang harus aku kerjakan Tuhan di dalam segala lini kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya kalau engkau sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara dalam setiap kehidupan kita. Mujizat yang pernah dialami oleh Yosafat itu masih tetap tersedia bagi setiap orang yang mau bergantung kepada Tuhan. Dan luar biasa Bapak Ibu, orang-orang yang mau bergantung kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, taat melakukan perintah-perintahnya. Janji Tuhan itu pasti, bahwa engkau pasti disertai oleh Tuhan. Kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan akan menyertai. Yang kedua, Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu. Keluargamu akan dibuat semakin kuat. Usaha pekerjaanmu apapun akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan akan membuat sebuah perbedaan. Di segala situasi, kondisi, keadaan di mana banyak orang berkeluh kesah,
usaha semakin sulit, tapi Tuhan akan membuat sebuah perbedaan. Engkau akan dibuat seperti Ishak pada waktu di masa kekeringan. Orang itu tambah kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Dan Tuhan rindu memberkati setiap kita, membuat kita kaya dengan sebuah tujuan untuk engkau berdampak buat lingkungan di mana engkau ada. Untuk engkau berdampak buat kotamu. Bahwa Tuhan menunjuk setiap kita untuk kita boleh menjadi bendahara-bendahara surga di bumi ini. Untuk kita melakukan perkara-perkara besar buat kerajaan Tuhan yang ada. Itu pasti Bapak Ibu. Dan yang keempat, bahwa Tuhan akan membuat nama kita terhormat. Keturunan kita akan bangga memiliki orang-orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berlomba-lomba untuk kita menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup di dalam kesungguhan hati kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi mewariskan perkara-perkara yang besar kepada anak cucu kita. Haleluya. Bapak, kami bersyukur malam hari ini buat seluruh anugerah firman-Mu yang sudah Kau perdengarkan buat setiap kami. Oleh sebab itu pada saat sore ini Tuhan, perjelas kembali Tuhan, Roh Kudus yang akan membuat kami mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki untuk kami lakukan hari-hari ini. Karena kami rindu betul Tuhan bahwa hidup kami ada sebuah perbedaan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini kami bersyukur buat kebenaran firman yang boleh kami dengar. Mulai hari ini kami mau belajar terus untuk kami mencari wajah Tuhan setiap waktu, melibatkan Tuhan dalam segala perkara yang ada. Kami mau bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan dan kerjakan, dan kami mau menunggu supaya Tuhan berbicara kepada kami supaya kami mengerti dan kami menjadi orang yang taat melakukan setiap kehendak Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain Tuhan. Sebab kami tahu persis kalau kami sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, maka kehidupan kami akan mengalami perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Buat setiap kami haus terus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Supaya roh kami semakin kuat menghadapi dunia yang semakin sulit ini Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan. Terima kasih juga untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Dan sore hari ini hamba berdoa, kalau ada orang-orang Tuhan yang mendengarkan firman ini, mereka dalam kondisi keadaan yang terbaring di tempat tidur mereka oleh karena sakit. Tuhan, Kau berjanji bahwa bilur-bilur-Mu tetap sama dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya, bahwa bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan dan kuasanya tetap sama. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini aku perintahkan sakit penyakit apapun juga tidak berhak atas setiap tubuh setiap umat Tuhan, karena tubuhnya adalah bait Allah di mana roh Allah itu tinggal di dalamnya. Kalau roh yang sempurna itu tinggal dalam setiap kehidupan umat-Mu, maka kami yakin dan percaya tidak ada satupun sakit penyakit yang bertahan di dalamnya. Aku perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga. Biarlah keluarga-keluarga ini boleh semakin dikuatkan, hubungan suami istri semakin dikuatkan, antara anak-anak dengan orang tua dikuatkan, menantu dengan mertua dikuatkan, mereka semakin sehati, bersepakat untuk senantiasa datang kepada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Rumah tangga diberkati, ada dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap usaha pekerjaan dari seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kalau sedang mengalami kondisi-kondisi yang kurang baik, kami berdoa, kami yakin dan percaya kalau mereka melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, maka Tuhan akan berikan sebuah hal-hal yang baru, rahasia yang baru yang belum pernah dilakukan selama ini, yang membuat usaha pekerjaan mereka semakin maju dan terus diperbesar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan dan terima berkat dari Tuhan sendiri pada saat sore hari ini. Firman Tuhan katakan, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan taat melakukan setia perintah-perintahnya hari ini, maka keluar masukmu diberkati, di desa, di kota, dimanapun engkau ditempatkan Tuhan diberkati. Sawah ladang dan usaha pekerjaanmu diberkati, pertanianmu diberkati, peternakanmu diberkati, lumbung-lumbungmu diisi penuh dengan hasil panen yang terbaik. Adonamu diberkati, kandungan istri dan keturunanmu diberkati. Engkau semakin naik dan tidak turun, dijadikannya kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.